Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dahu amma ba'd. Kawan-kawan sekalian, alhamdulillah kita bisa kembali berjumpa dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan afiat ya. Ada satu pertanyaan yang menggelitik dan saya akan mulai sharing pengetahuan dengan pertanyaan. Kenapa penting dengan pertanyaan? Ya karena lewat pertanyaan seseorang itu dapat memantik pikirannya untuk berpikir, untuk merenung. Makanya tugas akhir kuliah baik S1 sampai S3 itu sebenarnya sederhana, membuat pertanyaan, membuat rumusan masalah. Lewat rumusan masalah maka dia bisa menghasilkan jawaban hingga beratus-ratus halaman, berpuluh-puluh halaman. Pertanyaannya sederhana. Rezeki itu kita yang mencari atau rezeki yang datang kepada kita? Ada perdebatan yang sangat sengit ya. Singkat kisah, seminggu, murid itu datang lagi ke gurunya sambil membawa buah-buahan, makanan, dan lain-lain. Lalu bilang, akulah yang menang, wahai guru. Terbukti dengan usaha aku mencari rizki, maka aku bisa menghadiahkan ini kepadamu. Maka guru itu tersenyum. Terbukti dengan aku yang tidak kemana-mana, rezeki itu datang kepadaku. Pertanyaannya, siapa yang benar? Wah, rezeki yang nyamperin kita atau kita yang nyamperin rezeki? Nah, maka berkaitan dengan ini ada hikmah yang sangat bagus. Al-hikmatu, hikmah yang kedua ya. Minal hikamil atoiyati, dari kitab Al-Hikam Al-Atoiyah. Qala Al-Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari. Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari itu pernah berkata, kata beliau begini. Iradatu katajrid ma'iqamatillahi iyaka fil asbab minasyahwatil khafiyati. Wa iradatukal asbab ma'iqamatillahi iyaka fit tajrid inhitatun minal himmatil aliyati. Iradatuka, kehendakmu. At-tajrid ada dalam makom tajrid. Tajrid itu kita terus-terusan beribadah aja kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak terlibat dalam usaha-usaha keduniawian gitu ya. Keinginanmu untuk tajrid, padahal ketetapan Allah terhadapmu itu ada di makom asbab, kamu itu harus barang siar gitu, harus usaha. Itu tuh minasyahwatil khafiyati, itu tuh merupakan syahwat hawa nafsu yang tersembunyi. Sedangkan kehendakmu untuk terus-terusan usaha, untuk terus-terusan nyari rezeki, nyari uang kesana kemari, padahal ketetapan Allah untukmu itu ada di makom tajrid untuk terus-terusan beribadah kepada Allah, maka itu inhitatun minal himmatil aliyati, merupakan bukti bahwa seseorang itu tergelincir dari tingkatan yang tinggi, aliyah, dari tingkatan yang luhung. Apa maksudnya? Maksudnya orang itu berkaitan dengan rezeki dalam perspektif Ibnu Athaillah itu ada dua. Yang pertama, Allah itu menetapkan baginya terus-terusan ibadah, tidak usah barang siar, tekedah barang siar gitu. Itu makom tajrid. Ada ketetapan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba itu di makom asbab. Dia itu ibadahnya lewat cara dia usaha, lewat cara dia mencari dunia gitu ya. Nah, untuk menjelaskan hikmah ini ada hal yang menarik ya. Ada seorang laki-laki dalam kitabnya
Syekh Ramadan Al-Buti itu mensyarahi hikmah itu. Ada seorang laki-laki yang laki-laki itu diberikan kasih sayang atau rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan istri dan 2 orang anak. Gitu. Lalu dengan pongahnya dia itu bilang begini, la hajata fis-suq. Tidak ada kebutuhan lagi bagiku untuk pergi ke pasar. Walaupun dia punya istri dan punya anak. Tapi bilang begitu. Dan dia bilang bahwa rezeki itu indallah, di samping Allah, bukan di pasar. Gitu. Nah, kata Ramadan Al-Buti bahwa dia sudah terjerumus dalam syahwat yang tersembunyi, dalam hawa nafsu yang khafi, dalam hawa nafsu yang tersembunyi. Dia memandang bahwa ibadah itu hanya terbatas ada di makom tajrid aja, ibadah terus-terusan di masjid, ngedoa dan lain-lain. Dan dia tidak memandang bahwa pergi ke pasar itu adalah juga merupakan ibadah. Karena Allah sudah menganugerahkan baginya anak, kemudian istri. Yang ketika Allah menganugerahkan baginya itu anak dan istri, maka ada ibadah juga menghidupi anak dan istri. Maka di titik itu, orang yang bersikukuh mengandalkan sebatas ibadah vertikal saja kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sudah terjebak dalam hawa nafsunya yang tersembunyi gitu ya. Sebaliknya, orang yang hartanya sudah banyak sekali kan gitu ya, ada ya. Mobilnya di mana-mana, motornya di mana-mana, asetnya di mana-mana. Seharusnya dia sadar, dia harus beralih kepada makom tajrid. Seharusnya dia sadar bahwa saat itulah dia harus fokus ibadah vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Karena usaha-usaha lahiriah selama dia di dunia itu, selama hidup, itu sudah mencukupi untuk keluarga dan dia sendiri dan anak-anaknya. Maka apa pelajaran penting bagi kita? Pelajaran penting bagi kita, semuanya itu bisa dijadikan ibadah. Bahkan pergi ke pasar juga ibadah. Kenapa bisa menjadi ibadah? Karena Allah menganugerahkan kepada kita istri dan anak-anak, dan menganugerahkan juga ibadah untuk menghidupi istri dan anak-anak. Oleh karena itu, pergi ke pasarnya juga adalah ibadah. Tetapi kemudian yang jangan itu adalah menyandarkan hasil kepada kerja keras kita gitu. Yang jangan itu menyandarkan hasil kepada kerja keras kita. Gitu. Kita dituntut untuk berusaha, tapi tidak boleh bahasa mahasiswa itu memfiksasi, ngafikskeun antara orang usahana sakieu pasti, ieu mah nyebutna pasti hasilna sakieu. Tidak. Karena kadangkala sering juga kita alami ketika usahanya sudah optimal, tapi ternyata geningan hasilnya teu optimal. Hasilnya teu sesuai naon sareng nu diekspektasikeun ku urang sadaya gitu. Nah, maka persoalan hasil itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di hikmah yang ketiganya, Syekh Ibnu Athaillah itu bicara begini. Sawabiqul himam la tahruku aswarul akdar. Himmah, semangat kita yang membaja, yang bertubi-tubi dalam mensukseskan apa yang kita kehendaki selama di dunia itu, la tahruku atau la tahriku aswarul akdar. Itu tidak akan sama sekali bisa menembus tirai atau pagar takdir.
Jadi Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berusaha ya, sebagai jalan ibadah, tapi persoalan hasil dikembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang ada di dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat ke-10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza qudiyatis sholatu, apabila sholat sudah dilaksanakan. Nah, maksudnya sholat Jumat ya. Fangtashiru fil ar, maka bertebarlah kalian di muka bumi. Jadi Allah itu sedang menggambarkan, kalau dalam perspektif Ibnu Athaillah, manusia itu dilekatkan di dua makom, makom tajrid dan makom asbab. Ya. Sholat dulu, sholat makan tajrid, hubungan kita secara individual dengan Allah Subhanahu wa taala. Baru fangtashiru, bertebaranlah kalian di muka bumi untuk min fadlillah, untuk mencari anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah itu sebenarnya mengimplisitkan kepada kita bahwa kita harus pintar-pintar kapan waktunya kita ibadah secara vertikal, khusus aja menyendiri aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan ibadah itu berbentuk tadi seperti keduniawian. Karena kadang dalam pemahaman umum itu antara persoalan dunia dan ukhrawi suka dibedakan kan ya. Pergi ke pasar itu bukan ibadah, itu usaha aja. Suka dibeda-bedakan. Yang ibadah itu sholat di masjid. Yang ibadah itu sholat baca Quran dan lain-lain gitu ya. Suka dibedakan. Padahal kalau dalam perspektif seperti demikian, maka tidak ada lagi kategori pembeda-pembeda. Pergi ke pasar juga, usaha kita untuk memenuhi kebutuhan dapur di rumah, itu juga merupakan ibadah. Tapi harus pintar-pintar kita membaca hal tersebut. Maka kalau dikembalikan tadi, siapa sih yang benar antara guru dan murid? Dua-duanya juga benar. Sang murid ada dalam makom asbab, ya. Allah menuntut dirinya untuk berusaha, kemudian dia akhirnya mendapatkan rezeki. Ya. Sang guru pun juga ada di makom tajrid. Ketika rezeki begitu saja mendekatinya. Maka kata Imam Ali bin Abi Thalib itu, rezeki itu terbagi ke dalam dua. Yang pertama, imma anta tatlubuhu, kadang kamu itu mencari rezeki. Au yatlubuka, atau rezeki yang mencari kamu. Ini suka kerasa. Kadang sok neneangan kaditu kadieu tapi teu menang-menang. Tapi pas keur teu neangan ujug-ujug menang, ujug-ujug aya. Dan itu juga sering terjadi di antara kita. Tapi puncak dari pencarian rezeki itu sebenarnya bermuara kita itu untuk mentakorubkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi usaha mentakorubkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya bisa dilalui dengan cara-cara ibadah vertikal. Ya. Tapi dengan cara-cara ibadah horizontal, hubungan sosial kita dengan yang lain. Kemudian usaha kita untuk memenuhi keluarga dan lain-lain. Itu juga sifatnya ibadah. Di titik ini misalnya kita hari ini, detik ini sedang berkumpul, sedang mentakorubkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita fokuskan ada di makom tajrid. Ibadah kita waktu ini khusus untuk Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sedang ada di luar, enggak lagi ngaji ya, lagi sedang usaha, bekerja, ngantor ya, maka munculkan juga nama Allah Subhanahu wa taala. Nama Allah Subhanahu wa taala dimunculkan itu bukan hanya saat pengajian. Bukan hanya saat sholat. Bukan hanya saat zikir. Bukan hanya saat ibadah vertikal. Tapi harus
dimunculkan dalam seluruh aspek kehidupan, gitu ya. Maka jelas ketika seorang yang soleh namanya Jalaluddin Rumi itu bilang bahwa ketika saya melihat pohon yang tergambar itu Allah. Ketika saya melihat gunung yang tergambar itu Allah. Maksudnya Allah itu tidak terbatas hanya sebatas di dalam Al-Quran semata gitu. Begitupun ketika kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam dimensi keduniawian, maka hadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam dimensi ukhrawi, apalagi di dalam sholat, apalagi kita harus hadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada lagi pembeda sebenarnya. Allah itu menurunkan beban kepada hambanya itu sesuai dengan kategori-kategori dan kemampuan-kemampuan hamba tersebut, gitu ya. Allah menurunkan beban ibadah kepada orang yang suka banyak baca buku, suka ngaji, ya untuk menyampaikan ilmu, gitu kan? Allah menurunkan beban ibadah kepada orang yang banyak anak, ya, yang banyak istri, yaitu lewat pergi ke pasar misalnya, lewat usaha dan lain-lain. Maka semuanya ada dalam koridor ibadah, gitu. Tidak ada lagi pemisahan antara yang duniawi dan yang ukhrawi. Dalam kategori itu hayatuna kulluha ibadah. Semua kehidupan kita itu berpusar di dalam ibadah, gitu ya. Inilah yang juga digambarkan oleh Imam Al-Ghazali, ya. Imam Al-Ghazali membuat satu kitab yang dikasih judul Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin, ya. Dalam kitab itu intisarinya kita mengoptimalkan seluruh yang kita punya, ya. Usaha kita, apapun yang kita masuk ke dalamnya, itu sebagai metode atau cara untuk kita menggapai surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di setiap aktivitas kita, maka kita harus dibarengi dengan kesadaran kita dalam beribadah, gitu ya. Sekelas bahkan, mohon maaf, kita sebagai pekerja sedot tinja yang di mata orang lain itu rendah, tapi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita bisa memosisikan pekerjaan sedot tinja itu untuk menakorubkan diri ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk sebagai ladang ibadah, maka apa yang dipandang rendah oleh manusia itu bisa dipandang baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, saya akan menutup dengan satu syair, ya. Kata Rumi itu, ya, dunia itu dijadikan sebagai wasilah atau wasail, ya, atau perantara untuk menggapai surga, menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di detik ini mari kita jadikan seluruh aspek kehidupan kita sebagai ibadah, sebagai alat untuk menggapai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada lagi yang membeda-bedakan bahwa yang lebih utama, yang lebih inti, ya, di dalam kehidupan itu adalah pekerjaan A, pekerjaan B. Semuanya itu bisa dioptimalisasi oleh kita untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka niscaya kehidupan itu akan tenang, kehidupan itu akan lancar. Sekian barangkali. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.